Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama mempresentasikan analisis mengenai analisis fundamental investasi di pasar modal. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri sebagai moderator, saya Hilmi Hilmawan, lalu ada presenter pertama Rizky Muhammad Al-Farisi, dan presenter kedua Faris Ramadan, lalu ada saya sendiri yang berangkat sebagai presenter ketiga. Mungkin untuk mempersingkat waktu, eh, langsung saja kepada presenter pertama, kepada Rizky Muhammad Al-Farisi, waktu dan layar dipersilakan. Langsung saja ya kepada materi ya. Ada pengertian analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan, usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Analisis fundamental adalah pendekatan investasi yang bisa dipilih untuk investasi. Analisis fundamental pendekatan investasi yang menilai kesehatan keuangan dan prospek jangka panjang suatu perusahaan melalui analisis faktor internal. Manfaat utama bagi investor adalah membantu mereka mencantumkan karakteristik saham, membuat keputusan investasi yang lebih inovatif, dan mengurangi risiko kerugian. Mungkin dicukupkan materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter pertama, Saudara Rizky Muhammad Al-Farisi yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja lanjut kepada presenter kedua, kepada Faris Ramadan. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tes, tes. Oke, aman. Selanjutnya itu ada komponen kunci analisis fundamental. Yang pertama ada analisis ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini tentu bisa menjadi bagian dari analisis fundamental saham. Analisis ekonomi juga dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Analisis ekonomi makro. Analisis ini digunakan untuk mencari tahu apakah kondisi perekonomian global secara keseluruhan masih kondusif dan bisa mendukung resesi atau krisis ekonomi. Apakah saat ini dunia tengah memasuki resesi atau krisis ekonomi? Jelilah dalam menyikapi kondisi perekonomian secara global. Yang kedua ada analisis ekonomi makro. Sementara itu, analisis mikro lebih ditunjukkan kepada perekonomian di dalam negeri, seperti halnya sektor-sektor bisnis apa yang sedang tumbuh saat ini. Yang kedua ada analisis industri. Setelah analisis ekonomi makro dan mikro, kita mempersempit analisisnya ke bagian siklus industri bisnis di negara kita. Dalam analisis industri, kita akan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam siklus industrinya. Yang pertama ada fase awal. Perusahaan-perusahaan yang masih dalam fase industri ini, kuantitas penjualannya memang masih belum besar. Yang kedua ada fase pertumbuhan. Permintaan akan produk perusahaan yang masuk ke fase pertumbuhan sudah cukup banyak. Yang selanjutnya ada fase pendewasaan. Penjualan dari perusahaan dengan fase industri ini terbilang stabil. Akan tetapi kompetisi bisnisnya juga cukup ketat karena pesaingnya tidak sedikit.
Yang keempat ada fase stabilisasi dan pendewasaan pasar. Pangsa pasar dari perusahaan di fase industri ini sudah terkonsolidasi. Perusahaan ini cenderung sulit mengalami pertumbuhan, sementara itu persaingan di pasar dinilai cukup mematikan karena bentuknya adalah perebutan pasar. Yang kelima ada fase perlambatan. Dulu mungkin saham perusahaan yang di fase ini adalah primadona karena diburu investor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pangsa pasarnya kian meredup. Margin keuntungan mereka pun minus. Persaingan usahanya juga mematikan. Yang ketiga ada analisis perusahaan. Teknik analisis fundamental saham ini fokusnya bukan lagi ke industri, melainkan ke perusahaan yang ingin dibeli. Ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan untuk memperkuat analisis fundamental saham dari analisis ini, yaitu yang pertama rasio utang dan ekuitas. Rasio ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase utang dan ekuitas sebuah perusahaan. Yang kedua ada pertumbuhan laba. Nilai laba bersih net income didapat dari total pendapatan termasuk penjualan dikurangi dengan beban penjualan, beban keuangan, dan beban pajak. Yang ketiga ada return of equity, ROE. Analisis ROE juga sering kali digunakan bagi para investor yang menerapkan analisis fundamental saham untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada resiko dividen, dividen payout ratio atau DPR atau rasio pembayaran dividen merupakan indikator untuk mengetahui berapa besar persentase laba bersih yang dibagikan menjadi dividen. Yang kelima ada earning per share atau EPS. EPS atau rasio laba per saham adalah nilai yang dipakai untuk menentukan beberapa besar laba yang dihasilkan per lembar saham. Yang selanjutnya ada price earning ratio. Rasio ini sering digunakan untuk mengetahui apakah saham-saham yang kamu pantau harganya sudah murah atau masih mahal. Yang terakhir ada price to book value. Dalam analisis fundamental saham, PBF adalah perbandingan harga saham yang dengan nilai buku per saham. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter kedua, Saudara Faris Ramadan yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin langsung saja ke materi ketiga mengenai macam-macam analisis fundamental yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Macam-macam analisis fundamental, yaitu ada dua. Yang pertama ada analisis kualitatif dan juga ada analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif ini berfokus pada faktor-faktor yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Seperti contoh yang pertama ada persaingan perusahaan di pasar, model bisnis perusahaan, kemajuan teknologi, kualitas manajemen, dan pimpinan perusahaan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mengenai analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini berfokus pada data dan angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai kesehatan finansial dan instrik perusahaan berdasarkan indikator keuangan seperti modal, aset perusahaan, laba bersih dan pendapatan, rasio keuangan seperti PBV, DER, debit atau debit to equity ratio, dan juga ada EPS, earning per share. Neraca keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, dan juga laporan laba, rugi, dan arus kas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Itu juga sebagai penutup materi dari kelompok kami. Izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang sudah kita bahas. Mungkin kesimpulannya,
Analisis fundamental merupakan teknik penting dalam investasi saham yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dan prospek jangka panjang perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan juga eksternal. Analisis ini juga mencakup evaluasi ekonomi baik makro ataupun mikro. Dalam analisis perusahaan, fokus utama adalah pada aspek kuantitatif seperti laporan keuangan dan rasio keuangan. Serta aspek kualitatif seperti modal bisnis, kompetisi, teknologi, dan manajemen perusahaan. Analisis kuantitatif membantu nilai instrik saham sehingga investor dapat menentukan apakah saham tersebut under ataupun over. Sementara analisis kualitatif memberikan konteks yang memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor non-numerik yang berpengaruh pada keberhasilan perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.